Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Walaupun pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, tentang kuartil sudah kita bahas, namun pada pembahasan desil dan persentil kali ini, kuartil masih saya bahas lagi ya, supaya lebih jelas perbedaan antara ketiga istilah tersebut ya. Nah, saya harapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menentukan letak kuartil dari suatu data kelompok, menentukan desil dari suatu data berkelompok, menentukan persentil dari suatu data berkelompok. Setelah kalian berhasil menghitung desil, kuartil, desil maupun persentil, harapannya kalian mampu menganalisis ukuran letak data dari suatu data kelompok, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Jadi tahapannya tidak hanya kemampuan menghitung saja ya, tapi kalian saya harapkan sampai pada kemampuan menganalisis. Ronald Aylmer Fisher ya, lahir di London pada tanggal 17 Februari 1890. Fisher merupakan tokoh statistika yang menemukan banyak konsep baru dalam statistika. Di antaranya adalah konsep likelihood atau distribusi dan variansi. Pada saat usia Fisher masih 14 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Namun, hal ini tidak mematahkan semangatnya dalam belajar. Dia memenangkan medali dalam kompetisi esai matematika yang diadakan di sekolahnya 2 tahun kemudian. Berarti saat usianya 16 tahun ya. Kejuaraan ini yang membawanya mendapatkan beasiswa ke Cambridge University untuk belajar matematika dan astronomi. Selain untuk belajar dua bidang tersebut, Fisher juga tertarik dalam bidang biologi, khususnya bidang genetika. Kemudian dia menggabungkan ilmu statistika dan genetika dan menjadi peneliti dalam bidang genetika, yang dianalisa menggunakan ilmu statistika. Jadi ilmu statistika ini banyak banget kegunaannya. Manfaat mempelajari materi ini ya lebih lanjut, nanti kalian bisa untuk ya menyelesaikan soal-soal PTS, PAS, dan ini bukan UN ya, tapi AKM ya, AKM. Ini adalah AKM. Nah, ini nanti AKM. Kemudian kalian juga bisa menentukan perankingan dalam suatu hasil tes atau seleksi. Memperkirakan batas nilai kelulusan suatu hasil tes atau seleksi. Jadi kalian nanti kalau mau masuk perguruan tinggi, kalian bisa menganalisis ya, kalian itu nanti diterima atau tidak. Kalian bisa menghitungnya. Baiklah. Nah, mari kita ingat kembali. Sebelum membahas kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok, kalian ingat kembali tentang median dan kuartil dari data berikut. Ini 7, 8, 8, 7, 6, 9, 10, 9, 8. Ini datanya masih belum urut. Nah, untuk menentukan kuartil, datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Menjadi 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, datanya ganjil. Jadi, median atau nilai kuartil 2-nya adalah 8. Berapakah nilai Q1-nya? Ya kita cari tengah-tengahnya di antara ini. Nah ini, ya, caranya nanti 7 plus 7 dibagi 2. Kemudian untuk kuartil data kelompok, ya ingat kembali rumus median, bahwa median atau Q2 adalah B atau TB ya. Tepi bawah ditambah setengah N, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median, dibagi frekuensi pada median dikali dengan P. Nah, itu rumus beberapa materi yang
pada pertemuan lalu sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini tentang desil dan presentil. Salah satu contoh masalah yang menggunakan materi ini adalah seperti ini. Sebuah perusahaan melakukan sebuah tes untuk menyaring calon karyawan yang mendaftar. Salah satu pelamar yang mendaftar adalah Bintang. Setelah dilakukan tes, skor hasil pengerjaan para pelamar disajikan dalam sebuah distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Skor tes 61-64 frekuensinya 6. 65-68 frekuensinya 10. 69-72 frekuensinya 19. 73-76 frekuensinya 22. 77-80 frekuensinya 11. 81-84 frekuensinya 8. Kemudian 85-88 frekuensinya 4. Apabila hanya 70% dari pelamar dengan skor tertinggi yang dapat mengikuti tahap selanjutnya, maka berapakah skor minimal yang harus didapatkan oleh Bintang agar lolos? Nah, masalah seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan desil maupun presentil. Ya, kalian simak penjelasannya, ya. Nah, sebelum kita membahas menghitung permasalahan tadi, saya kasih bocorannya dulu. Bahwa kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Dengan rumus kuartil kemarin kan tapi bawah ditambah I per 4N. I ini boleh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah ini kemarin. Kalau Q1 kan 1/4, Q2 setengah, Q3 3/4 gitu kan. Nah ini Q untuk kuartil. Kemudian desil itu pengertiannya membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Berarti ini nanti DI, misalnya desil ke-7 berarti tapi bawah ditambah 7/10 gitu ya. N min FKS per frekuensi pada desil dikali dengan P. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Dengan rumus persentil dari ke I ya sama dengan tepi bawah ditambah I per 100N min FKS per frekuensi pada persentil dikali panjang kelasnya. Gitu untuk 3 perbedaan dari rumusnya. Nah, kita coba gunakan. Ya, kita gunakan di sini. Ya, kita gunakan di LKPD 4 ya. Saya punya LKPD 4. Kita coba cari ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita hitung soal tadi. Ya. Tadi soalnya seperti ini. Sebuah perusahaan melakukan sebuah tes untuk menyaring calon karyawan yang mendaftar. Salah satu pelamar yang mendaftar adalah Bintang. Setelah dilakukan skor hasil pengerjaan para pelamar, disajikan dalam sebuah distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Apabila hanya 70% dari pelamar dengan skor tertinggi yang dapat mengikuti tahap selanjutnya, maka berapakah skor minimal yang harus didapatkan oleh Bintang agar lolos? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan penyelesaiannya menggunakan desil. Diketahui skor hasil tes calon karyawan pada sebuah perusahaan sebagai berikut. Nah, ini kita hilangkan bloknya dulu. Kita ini pura-puranya belum tahu ya, seperti ini. Karena di keterangan soal tadi ada 70% dari pelamar dengan skor tertinggi yang dapat mengikuti tahap selanjutnya, itu artinya 30%-nya berarti tidak lolos, ya kan? Nah, berapakah skor minimal? Skor minimal yang harus didapatkan oleh Bintang agar lolos. Nah, ini sehingga nilai pembatasnya membagi data tersebut 30% itu kan 30/100 atau 3/10 bagian. Sehingga sama aja kita mencari persentil, persen kan per 100 ya, persentil dari 30 dan per desil dari 3 ya, desil 3 ya. Untuk mencari desil ketiga, berarti datanya terletak di data ke 3/10 kali N. N itu jumlah data, ini frekuensinya kita jumlah dulu sebanyak 80. Nah, 3 kali 80 bagi 10 adalah 24. Kemudian
rumus desil kita gunakan tadi kan, TB ditambah ya 3, karena ini desil ketiga, berarti 3/10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum desil dibagi frekuensi pada desil dikali dengan P. Tepi bawah. Ini dari mana? Nah, kita lihat. Karena desil ketiga setelah kita cari ini datanya terletak pada data ke-24. Kita lihat di sini baru 6, sampai sini baru 16. Berarti 24 kan terletak di sini. Nah, ini saya warnai ya. Nah, saya warnai seperti ini. Nah, ya, jadi desil ketiga terletak di sini. Sehingga dengan melihat data ini kita tahu bahwa TB-nya itu 69 kurangi 0,5 adalah 68,5. Nah, 3/10 kali N tadi 24. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum desil. Nah, desilnya ini berarti frekuensi kumulatif sebelum desil adalah 6 tambah 10, berarti 16. Dibagi frekuensi pada desil. Frekuensi pada desilnya adalah 19, ya. Dikali dengan P. P-nya adalah 72,5 dikurangi 68,5. Jadi sama dengan 4. Hasilnya adalah 68,5 ditambah 1,68, yaitu 70,18. Nah, ini adalah desil ketiga. Artinya apa? Kalau kita diminta untuk menganalisis hasil dari perhitungan ini, maka kalau Bintang kepingin lolos menjadi karyawan tersebut, maka dia skor minimalnya harus 70,18. Ya, seperti ini. Nah, inilah salah satu bentuk aplikasi dari soal desil maupun persentil. Kalian bisa buktikan perhitungan dari persentil 30/100 ya, persentil 30 ya. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kemudian untuk pemantapan, nah bagaimana bila ditanyakan desil kelima? Nah, caranya kita hitung dulu data ke 5/10 dari 80. Ingat 80 tadi jumlah frekuensinya. Nah, ternyata desil kelima kan 40. Nah, 40 berarti kita cari data ke 40 terletak di mana? 6 sampai sini 16, sampai sini 35, berarti 40-nya ngikut di sini. Hingga rumusnya tadi TB plus 5/10 dari N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum desil dibagi frekuensi pada desil dikali 4. Nah, ini kan berarti TB-nya 72,5, kemudian ini tadi 40. Nah, ini 35 dari ini. Frekuensi sebelum desilnya kita jumlah. Nah, 22 frekuensi pada desilnya. Diperoleh 73,4. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga praktek, misalnya bagaimana cara menghitung persentil ke-35. Ingat ya, kalau persentil itu per 100. Nah, berarti persentil ke-35 terletak di mana? Kita cari, misalnya persentil ke-35/100 kali N. N-nya 80, berarti ketemu 28. Berarti dia terletak di data ke-28. 6 tambah 10, 16, sampai sini 35. Oh, berarti 28 ikut ini. Sehingga rumus persentil tadi kan TB plus I per N, gitu kan? I per 100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum persentil dibagi frekuensi pada persentil kali dengan P. Sama dengan ini TB-nya berarti 68,5 ditambah 1,68 dari mana? Dari ini ya. 28 kurangi 16 dikali 4 dibagi 19. Hasilnya ini 70,18. Seperti ini. Ya. Demikian pembahasan dari saya. Bila ada yang belum jelas, nanti kita bisa tanya jawab ketika di kelas, ya, ketika ada jadwal masuk. Ya, yang ini kalian bisa hitung lagi ya, 60. Ini tadi 6, ini 8 kali 4, 32 kali 19, ya kan? Nah, ini 1,68. Nah, ini berarti benar, ya. Kita jumlahkan dari belakang. Nah, hasilnya 70,18. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.